Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh, dan radio swasta yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang kita kerjakan secara berjamaah tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita masih berkaitan dengan seputar problematika pembagian harta warisan di dalam Islam, yang mana bicara tentang masalah faraid ataupun masalah warisan adalah sesuatu hal yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga anjuran daripada Rasulullah SAW, yang mana kita dianjurkan untuk mempelajari ilmu faraid ataupun ilmu waris dan kita ajarkan kepada yang lain, karena dia merupakan setengah daripada ilmu, kata Rasulullah. Dan juga ilmu faraid ini termasuk ilmu yang dilupakan. Dan bahkan Rasulullah mengatakan wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka anjuran Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu. Kemudian juga sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang lain mengatakan, ta'allamul fara'id, pelajarilah ilmu faraid, fa innaha min dinikum, karena dia adalah bagian daripada agama kita. Jadi Islam sangat luar biasa, sangat menyeluruh. Aturan-aturannya bahkan mengatur berkaitan dengan harta setelah kematian. Oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ibadah, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harta kita pun menjadi berkah. Jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, di mana kita menjelaskan tentang hak ataupun ahli waris yang mendapatkan porsi 1/2. Di mana ahli waris yang mendapatkan porsi 1/2 itu ada 5 orang. Yang pertama adalah suami daripada harta peninggalan istrinya, jikalau istrinya yang meninggal ini tidak ada keturunan, berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Begitu juga
ahli waris yang lain yang dapat porsi 1/2 adalah seorang anak perempuan. Jadi ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan semata wayang, tidak ada anak laki-laki dan tidak lebih dari satu, maka seorang anak perempuan semata wayang ini dia juga mendapatkan porsi 1/2. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, jikalau ahli waris meninggalkan seorang anak perempuan, maka porsinya ataupun bagiannya adalah 1/2. Kemudian juga ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki semata wayang. Tentu yang dibagi ini adalah harta kakeknya. Jadi ketika seorang kakek meninggal dunia, anaknya sudah duluan meninggal, yang ada tok hanya satu cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, yang mana anak laki-lakinya sudah duluan meninggal. Maka seorang cucu perempuan daripada anak laki-laki yang sudah duluan meninggal daripada almarhum, maka dia juga mendapatkan porsi 1/2. Lalu jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ahli waris yang mendapatkan porsi 1/2 adalah saudari perempuan kandung daripada almarhum, satu orang semata wayang. Jadi contoh ketika seorang meninggal dunia, dia tidak ada orang tua dan tidak ada keturunan, tapi dia memiliki seorang kakak ataupun seorang adik perempuan saja, tidak ada saudara laki-lakinya. Maka untuk saudari perempuan kandung satu orang ini, dia dapat porsi 1/2. Hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Jadi kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal. Tapi yang ada hanya satu adik perempuan. Tidak ada adik laki-laki ataupun abangnya laki-laki. Hanya tok satu perempuan saja. Ataupun kakaknya yang perempuan, satu orang. Maka untuk ukhtun ataupun saudari perempuan kandung daripada almarhum ini, yang jumlahnya satu orang, dia juga dapat porsi 1/2. Oh, berarti kalau lebih dari satu orang enggak jadi dapat 1/2, ada bagian lainnya. Jadi ini ketentuan seperti ini ya, sebagaimana tadi Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176 ataupun akhir daripada surat An-Nisa. Kemudian yang terakhir yang dapat porsi bagian 1/2 adalah saudari perempuan yang sebapak dengan almarhum, beda ibu. Ya. Jadi contoh misalkan ketika suami istri menikah, lalu ada anaknya si A dengan si B, lalu ayah si A dan si B ini ataupun si suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua. Ketika menikah dengan istri yang kedua, ada anak si C. Maka hubungan si AB tadi dengan si C ini adalah saudara sebapak, sabohyah, beda mak. Kalau si A dengan si B itu baru saudara kandung, satu ayah dan satu ibu mereka. Tapi kalau si AB dengan si C, karena si C ini adalah anak daripada istri ayah yang kedua, ya. Sehingga si C ini adalah saudara sebapak dengan si A dan si B. Sabohyah beda mak. Maknanya apa? Ada hubungan darah dari sebelah ayahnya. Dan ini juga termasuk ahli waris. Karena perlu kita ketahui jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan nasab dengan nasab yang hakiki. Makna hubungan nasab ini adalah adanya hubungan darah. Ya, tentu kalau saudara itu ada 4 macam saudara. Ada saudara kandung. Berarti kalau dikatakan saudara kandung ini berarti satu ayah satu mama. Ya. Ada nanti saudara sebapak. Jadi misalkan ada orang meninggal, ya. Katakanlah tadi si AB tadi. Si A meninggal dunia, maka si B itu adalah sebagai saudara kandung tadi, ya. Kan anaknya tadi 2 orang. Suami istri menikah, ada anak si A dengan si B.
meninggal si A misalkan, berarti si B ini sebagai saudara kandung. Ya. Jadi sebelum meninggal si A, ayahnya tadi menikah lagi, ada anak si C, maka hubungan si A dengan si C ini adalah saudara sebapak tadi. Saboh yah beda mak. Ini juga termasuk ahli waris. Jadi ada saudara kandung, ada saudara sebapak, bahkan nanti ada saudara seibu. Misalkan tadi udah meninggal suaminya, kemudian istri, mamak daripada si AB ini menikah lagi dengan suami yang baru setelah selesai masa iddah. Ya. Jadi ketika meninggal suami ayah si A dan si B ini, ya, mamaknya ataupun istrinya ini menikah lagi dengan suami yang baru. Ketika menikah ada anak si D, maka hubungan si AB tadi dengan si D inilah saudara seibu, saboh mak, beda bapak. Ya. Itu juga masih ada hubungan darah. Ketika si A meninggal dunia, maka si D tadi ada hubungan darah tadi. Itu adalah saudara satu mama. Ya. Bukan langsung kita bilang, oh nyan saudara tiri hendak merempak. Bukan. Saudara tiri lain lagi. Jadi saudara tiri, kalau misalkan suami istri menikah, ada anak si A dan si B, kemudian si suami ini menikah lagi dengan istri yang kedua, yang mana istri keduanya ini adalah sebagai seorang janda yang sudah ada anak dari suaminya yang dulu misalkan, anak bawaan. Maka hubungan si A dan si B dengan anak bawaan itu baru saudara tiri. Nah, jadi ini harus kita tahu silsilah keluarga, yang mana yang masih ada hubungan darah, yang mana yang tidak ada hubungan darah, tapi karena sebab orang tuanya itu menikah saja. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah ahli waris yang mendapatkan porsi bagian 1/2 adalah saudari perempuan yang sebapak dengan almarhum. Kapan dia dapat bagian 1/2? Kalau dia hanya seorang diri, enggak ada saudara laki-laki yang sebapak. Kemudian tidak ada saudara kandung. Kemudian almarhum enggak ada orang tua, sudah duluan meninggal, dan juga almarhum enggak ada keturunan. Maka dalam kondisi seperti ini, tentu saudari perempuan yang sebapak, dia satu orang, dia dapat porsi 1/2. Dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan minggu yang lalu. Dan insyaallah jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini kita akan melihat siapa saja ahli waris yang mendapatkan porsi ar-rubu', yaitu 1/4. Ya. Jadi ahli waris yang dapat porsi bagian 1/4 hanya 2 orang saja. Siapa mereka? Yang pertama suami. Berarti daripada harta siapa? Daripada harta istrinya yang meninggal dunia. Jadi ketika seorang istri meninggal dunia, maka suami daripada almarhumah ini dapat porsi 1/4. Kapan dia dapat porsi 1/4? Kalau almarhumah istrinya ini ada keturunan. Ya. Jadi kalau istrinya yang meninggal ini ada keturunan. Almarhum ada anak. Ketika almarhum ada anak, maka untuk suaminya dapat porsi bagian 1/4. Maka disebutkan di sini dalam matan Ar-Rahabiyah, war-rubu'u fardu zauji in kana ma'ahu min waladiz zaujah. Ya. Jadi untuk suami dia dapat porsi 1/4, ya, daripada harta peninggalan istrinya, jikalau apabila ada bersamanya itu adalah anak daripada istrinya yang meninggal dunia. Ya. Maka suami dapat porsi 1/4, dan ini berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakn. Jadi kalau almarhumah istrinya ini ada keturunan, maka untuk suaminya dapat porsi bagian 1/4. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahli waris yang dapat bagian 1/4 adalah istri. Berarti yang dibagi adalah harta suaminya yang meninggal dunia. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia,
almarhum meninggal dunia, meninggalkan istrinya 1 orang, maka istrinya dapat porsi 1/4. Kapan? Ketika almarhum suaminya ini tidak ada keturunan. Ya, jadi kalau seorang suami meninggal dunia, dia belum punya anak, ada istrinya, ya, maka hak istrinya itu adalah 1/4. Dan ini juga Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Jadi untuk istri dapat porsi bagian 1/4 daripada harta peninggalan suaminya, jikalau almarhum suaminya ini tidak ada keturunan. Lalu kalau ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya lebih dari 1? Nah, jadi na 2 roh rinang, mendua roh hana keturunan misalkan. Ya. Dan dua-dua ini mereka menikah dengan akad yang sah. Jadi syarat daripada mewarisi itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Bagaimana yang dimaksud perkawinan dengan akad yang sah? Ketika mencakup semua rukun-rukun nikah. Jadi ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ada wali daripada pihak perempuan, ada saksi dan ada ijab kabul. Maka ketika mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Walaupun istrinya lebih dari 1, maka kalau istrinya lebih dari 1, porsinya tetap sebagaimana porsi faraid. Berarti ketika suaminya meninggal dunia, tidak memiliki keturunan dan dia memiliki 2 orang istri, maka untuk istri-istrinya ini tetap dia dapat 1 porsinya 1/4 dibagi 2. Jadi bukan masing-masing 1/4. Ya, kalau masing-masing 1/4 dan 4 orang udah habis semua buat istri. Ya. Jadi porsinya 1/4 dibagi 2. Ya. Tentu yang kita bicarakan ini adalah daripada harta peninggalan almarhumah, harta faraid. Kita nggak bicara masalah harta bersama. Kalau ada harta bersama, ini harus dipilah di awal sebelum di faraid. Sehingga kita tahu jelas mana di sana hak daripada istri pertama, mana di sana hak daripada istri kedua daripada harta bersama. Ya. Tentu biasanya yang lebih lama dari segi masa perkawinannya itu biasanya lebih banyak berdasarkan harta yang didapatkan setelah perkawinan. Karena definisi daripada harta bersama itu adalah harta yang didapat setelah perkawinan. Jadi dihitung ketika mereka awal mula menikah. Kalau istri pertama sudah 30 tahun lebih, sedangkan istri kedua baru 3 tahun misalkan, maka ini dari segi harta bersama ada perbedaan. Ya, yang jelas lebih banyak dapat istri pertama. Nah, setelah kita pilah itu di awal, lalu kita ketahui mana harta yang benar-benar milik almarhum suaminya, baru ini difaraidkan. Dan sebelum difaraidkan itu dikurangi kewajiban-kewajiban dulu berkaitan dengan hartanya. Karena yang dimaksud dengan tirkah ataupun harta peninggalan adalah kullu ma yatrukuhu al-mayyit ba'da wafatihi bi syartin al-milkut tam. Jadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almarhum, ya, dengan syarat sesuatu yang bernilai ini miliknya secara sempurna. Berarti kalau ada milik bersama, itu harus dipilah di awal. Kalau ada harta ataupun saham orang lain, ini harus dipilah di awal. Sehingga kita tahu mana benar-benar harta yang dimiliki oleh almarhum ini. Sehingga daripada harta itu, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung difaraidkan. Ada kewajiban-kewajiban, dan ini sudah pernah kita bahas ini. Kewajiban-kewajiban terhadap harta peninggalan almarhum sebelum hartanya ini difaraidkan untuk ahli warisnya. Apa saja itu? Yang pertama untuk mu'nah tajhiz al-mayyit, untuk biaya persiapan pemakaman almarhum. Ya. Mulai daripada pembelian kafan, transportasi ambulan, tanah kuburan. Kalau tidak ada yang menanggungnya, maka ini diambil daripada harta peninggalan si mayit.
Okelah kalau kita di Aceh ini rata-rata kita masih banyak tanah wakaf kuburan. Ya. Bahkan kalau di kampung-kampung itu sudah ada iuran fardu kifayah, sehingga untuk kerenda, untuk kain kafan dan lain sebagainya itu sudah dihandle oleh pihak kampung. Ya. Tapi kalau di kota-kota besar kita lihat, ya, untuk pembelian kafan, transportasi ambulan, bahkan tanah kuburan itu mereka harus coupling dulu. Ya. Oh, ini satu couplingnya 3 jutaan. Ya. Ataupun bahkan ada yang memang dikomersilkan. Ya, seperti mungkin pernah kita dengar, itu di daerah Jakarta itu ada namanya Sandiago Hill, pemakaman Sandiago Hill. Jadi namanya udah ke barat-baratan. Ya. Itu satu couplingnya mulai dari puluhan juta, ya, sampai ratusan juta ada. Tergantung pemandangannya, view-nya. Semakin indah ke puncak itu semakin mahal. Itu dalam pandangan manusia. Tapi nggak tahu di bawah itu diazab ataupun kena nikmatnya. Ya. Jadi ini seperti itu memang sudah dikomersilkan. Bahkan ada salah satu perkuburan di daerah Bekasi kalau tidak salah, itu namanya ada Al-Azhar Memorial Garden. Ya. Jadi memang sudah dikomersilkan ini. Ini belinya sekian, ukurannya sekian. Ya. Maka kalau tidak ada yang tanggung, ini diambil daripada harta peninggalan daripada almarhum. Ya. Kemudian kewajiban yang kedua jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah melunasi hutang-hutang almarhum. Baik itu hutang yang berkaitan hubungannya dengan Allah, ya, ataupun yang berkaitan dengan hak Allah, ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah, contohnya zakat yang belum dikeluarkan. Nah, ini perhatikan, harus kita perhatikan, zakat ini adalah hak Allah. Ya. Jadi ketika seorang biasanya dia keluarin zakat setiap bulan Ramadan, misal, baik itu zakat malnya ataupun zakat perhiasannya ataupun yang lainnya. Ya. Maka ketika dia mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, qadarullah pada bulan Ramadan tersebut misalkan dia sakit, dia opname di rumah sakit sampai bulan Syawal, kemudian meninggal dunia. Nah, lalu ketika dia belum mengeluarkan zakatnya, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya sebelum hartanya ini difaraidkan untuk ahli waris. Karena ini berkaitan, hutang berkaitan dengan hak Allah, zakat. Ya. Karena orang-orang yang tidak mau keluarin zakat, ini bahaya sekali. Ya. Bahkan ketika ada orang yang menyimpan emas dan perak, lalu dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, dan ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, lalu dia tidak mau berinfak jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Di orang-orang yang simpan emas dan perak, udah sampai nisab 85 gram emas dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka ini wajib dia keluarkan zakat 2,5%. Namun ketika dia nggak mau keluarin zakat, ya, maka apa kata Allah tadi? Fabashirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Lalu apa azab yang Allah berikan kepada orang tersebut? Lanjutan ayatnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Kelak di hari akhir nanti, emas yang dia simpan itu dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, apa kata Allah? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Di lempengan emas yang panas tadi akan ditempel dan digosok di 3 bagian anggota tubuh yang sensitif. Yang pertama ditempel di dahinya, ya, bakdo. Karena kenapa? Dia sudah tahu itu wajib zakat, tapi nggak mau keluarin zakat.
lalu ditempel nanti di lambung mereka. Karena secara tidak langsung dia telah memakan hak-hak asnaf penerima zakat, fakir, miskin dan lain sebagainya. Ada 8 asnaf penerima zakat, dan ini Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Dia ada 8 asnaf penerima zakat. Jadi ketika dia tidak mau keluarin zakat, maka di hari akhir nanti emas yang dia simpan itu akan dipanaskan dengan api neraka ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas ditempel di lambung. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian pernah merasakan sakit asam lambung, kadang-kadang haid datun, sakit hati, itu baru asam lambungnya. Ini lempengan emas yang panas ditempel di lambung, karena dia nggak mau keluarin zakat ini. Kemudian ditempel nanti di punggung, di belakang. Lalu Allah katakan, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan, yang kalian lebih mencintai hal itu daripada ketaatan kepadaku, kata Allah. Maka ini perlu kita ketahui, dan ini adalah kewajiban. Ya, ketika seseorang tidak mau keluarin zakat, maka di sana ada kewajiban daripada ahli warisnya untuk mengeluarkannya. Karena ini adalah dianggap hutang berkenaan dengan hak Allah. Ya. Dan boleh jadi yang kedua nanti hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Nah, mungkin dalam bermuamalah ada hutang piutang dan lain sebagainya, maka ini juga harus dilunaskan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya. Maka ini juga harus diselesaikan. Bahkan tidak hanya itu, orang yang syahid di jalan Allah sekalipun, dia mengorbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah, lalu sampai dia syahid, meninggal dunia, maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut diampuni seluruh dosa-dosanya. Yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Jadi semua dosa itu Allah ampuni. Tapi ada satu yang enggak diampuni oleh Allah. Apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Maka dia butuh kepada keredaan, butuh daripada keikhlasan orang yang memberikan hutang ini. Maka jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar ketika pelepasan jenazah itu disampaikan, kalau almarhum ataupun almarhumah ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Karena ini apa? Ini kewajiban sebelum harta itu difaraidkan untuk para ahli warisnya. Kemudian jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang selanjutnya adalah berkaitan dengan wasiat. Jadi tadi yang pertama biaya persiapan pemakaman almarhum, yang kedua melunasi hutang piutang, yang ketiga menjalankan wasiat. Jadi ketika almarhum pernah berwasiat kepada anak-anaknya, nak, nanti kalau ayah meninggal, kalau abi meninggal, nanti tanah itu kasih buat masjid, kasih wakaf buat masjid. Maka selama hartanya ini tidak melebihi daripada 1/3 harta, maka ini wajib dilaksanakan oleh ahli warisnya. Dan ini harus dijalankan dulu. Kalau ada ahli waris yang tidak menjalankannya, wasiat orang tua tersebut, maka berdosalah anaknya tersebut. Berdosalah ahli waris yang tidak menjalankan wasiat itu. Kadang-kadang ada orang berubah pikiran, nyo almarhum ka meninggal, umat tanah yang gewasiatnya kai EU 5 juta semeter. Kadang-kadang orang ahli warisnya, ketika ahli warisnya berfikir secara materi, ya, nyo yang pah baik tajuk tanah yang agak dalam lagi. Itu enggak boleh. Ya. Karena ini merubah wasiat.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Jadi ketika ada orang yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah bagi orang yang merubah dan tidak melaksanakan wasiat tersebut. Maka ini harus dijalankan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita sangat sedih ketika ada almarhum berwasiat untuk diberikan ke masjid ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat, untuk balai pendidikan agama dan lain sebagainya, tapi ahli waris karena ribut satu dengan yang lainnya, akhirnya wasiat orang tua pun tidak dilaksanakan. Karena karu sabi geroro, ya, yang abang memusuhi adiknya, adik memfitnah abangnya, akhirnya gara-gara itu wasiat orang tua tidak dijalankan. Maka ini sayang sekali. Dan ini yang mempengaruhi terhadap almarhum orang tuanya. Yang seharusnya itu menjadi amal jariah, ya, bagi almarhum orang tuanya, tapi karena anak-anaknya ini ribut, mereka tidak menjalankan wasiat, ya, maka ini berdosa bagi ahli waris yang tidak menjalankan wasiat tersebut. Maka itu kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kalau 3 kewajiban ini telah dilaksanakan, maka harta itu baru difaradkan untuk para ahli warisnya. Maka sebagaimana kita sebutkan tadi, hak 1/4 itu ada 2 orang, ya. Ada hak suami jikalau almarhumah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya, jikalau almarhumah ada keturunan. Jadi contoh, seorang istri meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan ada anak laki-laki, ya, maka untuk suami dapat porsi 1/4 daripada harta peninggalan istrinya. Lalu kalau misalkan almarhum dan sisanya tadi adalah diberikan untuk anak laki-lakinya secara ansabah, ya. Jadi 1/4 diberikan untuk suami daripada almarhumah istrinya, ya. Kemudian sisanya 3/4 itu diberikan kepada anak laki-laki, karena anak laki-laki dia mendapatkan ansabah, ya. Oh, kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka dari sisanya itu mereka dibagi 2/1. Untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, ya. Lidzakari mislu hadzil untsayain, ya. Kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat porsi 1/4 adalah istri tadi, ya. Jadi istri dapat porsi 1/4 jikalau daripada harta peninggalan suaminya, jikalau suaminya ini tidak ada keturunan. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan juga ada saudara kandung daripada almarhum suami. Jadi ada istri karena dia enggak ada anak. Jadi ada istri dan ada saudara kandung daripada almarhum. Ada abang dan adik perempuan misalkan. Maka untuk istri secara porsi faraidnya dia dapat 1/4. Karena kenapa? Almarhum suaminya ini enggak ada keturunan. Sisanya diberikan kemana? Karena almarhum enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, maka sisanya diberikan kepada saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung, abang dan adik perempuan daripada si mayit. Ya, berarti kalau ada laki-laki dan perempuan, ini berlaku kaedah 2/1 dari sisanya setelah diberikan untuk istri yang ditinggalkan oleh almarhum suami. Maka ini 2 saja jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ahli waris yang mendapatkan porsi secara bagian 1/4. Oh, lalu bagaimana kalau ada harta yang memang sudah dihibah di awal? Apakah itu dihitung kembali? Tidak. Kadang-kadang ada pemberian secara hibah. Karena kalau kita sebutkan hibah itu adalah pemberian secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan kecuali pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hibah ini boleh diberikan ke siapa saja. Boleh hibah untuk anak, boleh hibah untuk anak angkat, boleh hibah untuk anak tiri,
boleh hibah untuk untuk kemaslahatan umat, untuk masjid dan lain sebagainya, itu boleh sah-sah saja hibah itu. Nah, berkaitan hibah orang tua kepada anak, ini diperkenankan, tapi ada beberapa syarat. Yang pertama, harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat orang tuanya. Tidak diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Karena kalau diberikan dalam kondisi sakit menjelang kematian, itu namanya wasiat nanti. Ya, bukan hibah lagi. Jadi harus diberikan dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian yang kedua, hibah orang tua kepada anak, ini harus ada taqabud, serah terima. Jangan hanya diucapkan saja, ya, tapi ada taqabud, serah terima. Ya. Kadang-kadang ada sebagian permasalahan yang terjadi. Misal, orang tua punya beberapa bidang tanah. Untuk tanah yang ada di lokasi A diberikan untuk anak pertama, yang ada di lokasi B anak kedua, lokasi C anak ketiga. Dan ini hanya disuruh kelola saja. Hai bang, ni olah you tanahnya. Ya. Jadi akadnya enggak jelas. Yang ke anak nomor 2 kayak itu juga. Bang, don olah juga 4 tanahnya. Ya. Yang ketiga kayak itu juga. Adik, ini olah terus tanah ini. Dan mereka bertahun-tahun itu mereka olah, mereka pergunakan, mereka garap. Nah, tapi karena enggak ada akad yang jelas, ini kadang-kadang ini jadi satu masalah. Kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Ketika meninggal orang tuanya, apakah yang disuruh garap tadi dianggap sebagai harta pemberian secara hibah? Oh, bukan. Karena hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya, karena rukun hibah itu ada 4. Ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Kalau sudah sempurna akad hibah ini, maka berpindah hak milik secara langsung dari orang tua kepada anak. Ya, langsung berpindah hak milik. Ya. Berbeda dengan wasiat. Kalau wasiat itu berpindah hak miliknya ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Nah, nanti kalau ayah meninggal, tanah ini buat si abang ya. Nah, mereka sepakat, semua enggak ada ribut-ribut. Nah, itu boleh. Kapan berlaku pemindahan kepemilikannya? Ketika orang tuanya meninggal dunia, itu namanya wasiat. Ya. Tapi kalau disebutkan hibah tadi, itu harus taqabud, serah terima secara langsung. Permasalahannya misalkan tadi, rupanya tanah abangnya yang si A tadi, itu secara nilainya sudah berharga. Nah, kameyum, ya, sehingga adiknya yang nomor 2, nomor 3 menganggap ini enggak adil nih. Nah, mengadat abang tanahnya ka meyum kan, tanah kamu gak mentang yum-yum lagi zaman ya. Enggak ada naik harganya ya. Maka ini jadi satu masalah. Maka oleh karena itu ini harus diperjelas di awal. Ya. Karena akad, berbicara tentang masalah akad, kita harus jelas di awal. Karena kalau enggak jelas, itu jadi masalah di kemudian hari. Contoh misalkan yang lainnya, ketika seorang ibu memberikan emas kepada anaknya. Nak, ini ambil kalung mama nih. Ya, kamu jual untuk jadi modal. Nah, dijual sama anaknya. Lalu kata mamanya tadi, tapi nanti kamu balikin kalau kamu udah sukses. Ini hanya karena laba udah mantap sedikit ya hasil usaha, nanti balikin. Nah, maka ini harus diperjelas di awal. Kalau dikatakan hibah, ini bukan hibah. Karena apa? Ada minta pengembalian tadi. Nah, karena tadi kalau sukses kamu balikin ya. Nah, karena kalau bicara hibah itu lillahi ta'ala ya, balasannya lillahi ta'ala. Tapi kalau sudah tadi ada pengembalian, itu namanya hutang piutang. Nah, dalam hutang piutang ini pun harus jelas pengembaliannya itu bagaimana. Apakah dengan nilai gramasi emasnya tadi, ataupun dengan nilai, contoh misalkan kalung mamanya tadi nilainya ada 10 gram misalkan. 10 gram kurang lebih 5 mayam ya, 3 mayam. Ketika itu dibeli harga 5 juta tahun 2010. Mamanya bilang, jual aja.
ada modal anaknya ini 5 juta. Jadi dibuat usaha sampai 2020, udah sukses dia. Maka waktu pengembalian kayak mana nih? Apakah dikembalikan 5 juta tadi ataupun dari segi gramasinya? Kalau dikembalikan 5 juta, enggak dapat lagi 3 mayam. Karena 3 mayam sekarang sudah 10 juta kurang lebih. Ya. Nanti kan kadang-kadang ini jadi masalah nih, ribut. Oh, panena loncok nya 5 juta. Ya. Panena loan bayi 10 juta. Jadi pengembalian ini akadnya ini harus jelas di awal. Lebih bagus kita ambil gramasi saja misalkan. Oh, ini pokoknya 3 mayam ya, nanti bayar 3 mayam. Di awal kita harus pertegas itu. Jangan nanti jadi masalah di kemudian hari. Karena ini banyak juga terjadi permasalahan berkaitan dengan hal tersebut. Maka seperti tadi yang kita sebutkan bahwasanya hibah orang tua kepada anak itu harus ada takabut tadi, harus ada serah terima dan ini harus jelas. Kemudian hibah orang tua kepada anak harus berada ataupun harus ada prinsip adil. Walaupun adil itu enggak mesti sama. Dan hibah ini enggak berlaku kaedah 2:1. Hibah ini boleh adil 1:1, boleh antara laki-laki dengan perempuan. Dan juga tidak boleh hibah ini diberikan satu anak, satu enggak dikasih. Satu kasih, satu enggak kasih. Ini enggak boleh. Karena ini juga terjadi masa Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat yang memberikan pemberian kepada salah seorang anaknya. Lalu Rasulullah SAW enggak ridha. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, "I'dilu baina auladikum", berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, "Farji'hu", tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini menjadi potensi keributan, potensi permasalahan di kemudian hari. Nanti meninggal orang tuanya, abangnya sudah dapat pemberian tadi, adiknya enggak dapat apa-apa. Nanti sudah jadi masalah. Lalu adiknya bilang, "Bang, abang enggak dapat lagi harta warisan." Kenapa? Sudah dikasih sama ayah dulu. Abangnya bilang, "Oh, mangak tat, lon jaman hana lo laki nyo gejuk le ayah." Ini dikasih, saya enggak minta. Sehingga ini jadi masalah. Ya. Maka harus ada prinsip adil. Dan yang terakhir, jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, hibah orang tua kepada anak ini diperkenankan ketika tidak ada niat untuk mengharamkan ahli waris yang lain daripada mendapatkan haknya. Jadi contoh, kalau almarhum meninggalkan anak perempuan semuanya, ataupun semasa hidup dia kasih pemberian kepada anak perempuan semuanya, padahal di sana ada hak walinya. Maka ketika dia ada niat demikian, maka ini tidak diperkenankan. Ya, maka oleh karena itu insyaallah ini jadi pembahasan kita pada pertemuan ke depan nantinya berkaitan tentang masalah hibah secara detail. Karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.